Halo, selamat siang, saudara sebangsa dan setanah air. Ya, kita bertemu lagi dalam nama Tuhan yang Maha Esa, ya, yang kita sembah bersama-sama. Di dunia ini hanya ada satu Tuhan, tidak ada dua, ya. Tuhan yang Maha Esa, yang kita sembah bersama-sama, baik agama apa aja, ya, kecuali Buddhism ya, yang Buddhis, orang yang Buddha yang tidak menyembah Tuhan, ya. Ya kita bisa apa dah, nggak usah apa ya. Jadi eh, hari ini videonya saya mau eh, mengajarin orang yang sakit prostat, mengatasi prostat, ya, khusus buat untuk laki-laki, ya. Nah, tapi video ini juga caranya ini juga untuk bisa orang-orang lansia, yang perempuan, yang laki-laki, ya, yang tidak bisa kontrol kalau mau buang air besar atau air kecil, langsung dia langsung keluar punya, nggak bisa stop punya. Nah, itu itu cocok sekali dengan video trik yang pertama ini. Oke, kita mulai langsung aja ya. Yang pertama, nah, waktu kita buang air kecil, biasanya kan habis buang air kecil itu kita mau stop dia ya. Nah, jadi kita punya kantong kencing itu bisa mengisap gitu, isap-isap gitu ya, supaya air kencingnya stop gitu, ya, stop. Nah, itu caranya yang paling ampuh mengatasi prostat, ya. Nah, jadi begitu kita habis kencing, ya, kita langsung stop gitu, tapi kenceng stopnya. Mula-mula sih nggak segampang itu loh kalau mau isep gitu biar kenceng seperti biasa, tapi dia nggak bisa kuat sekali. Pelan-pelan kita latihan itu, nanti dia bisa bisa isep agak kenceng itu. Nah, cara itu, ya, isep 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 kira-kira minimal 10 kali. Kalau bisa ya 36 kali, ya. Begitu diisap isep isep itu langsung bisa kencing, besoknya sudah bisa kencing lancar, tidak sakit lagi. Pelan-pelan sakitnya hilang. Dalam 2-3 hari sudah tuntas, ya. Radang prostat, infeksi prostat, ya, kencing yang peri-peri itu semua hilang dalam 2-3 hari aja. Hari pertama kita mulai aja sudah bisa, ya. Cuman ada orang kadang-kadang nggak ngerti caranya, ya. Yang saya masukkan ini, begitu habis kencing, setiap orang laki-laki atau perempuan pasti bisa stop pakai sedot, isep 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 gitu. Kantong kantong kemih kita bisa isep supaya dia stop, ya. Itu caranya yang paling ampuh. Jadi stopnya agak kuat. Pertama kali sih memang agak nggak begitu kuat, tapi bisa nanti pelan-pelan bisa kuat sekali. Oke, ya, kalau kurang mengerti, ambil video saya, kasih teman-teman lihat, ya. Ya, jangan tanya saya, kasih teman-teman lihat caranya gimana. Habis kencing, stop, udah berhenti kan. Nah, kita kan biasanya isep 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 gitu kan, supaya dia bersih gitu kan, nggak netes lagi. Itu caranya itu yang paling hebat. Ya, kita isep isep isep, ya. Nah, jadi ini cara yang pertama ya, paling ampuh dia untuk mengatasi prostat, ya, prostat yang bengkak, ya. Oke. Nah, kalau kalau yang oke, nanti kalau yang setelah yang cara tadi itu bisa mengatasi prostat, dan juga bagus sekali buat orang-orang lansia, ya, ya, seperti kita-kita inilah, ya, udah umur 60 ke atas, yang sering kalau mau buang air besar atau buang air kecil tidak bisa tahan, langsung mau keluar punya itu, ya. Nah, caranya ikutin aja tadi yang saya bilang itu, pakai isap isap isap, habis kencing isap isap isap, ya. Ya, pasti tahu, soalnya kita dari kecil sampai dewasa sampai besar pun, ya, sampai tua pun, kita kalau kencing itu pasti ada isap, ya, supaya dia berhenti total gitu, ya. Jadi kita bisa melakukan ini, yang isap-isap ini habis kencing, ya,
juga di mana aja. Kalau kita nyetir mobil juga bisa. Apalagi waktu telentang tidur di atas ranjang itu lebih bagus. Ya, kita isap gitu. Di mana aja bisa kita lakukan supaya kita punya kantong, kita punya semua itu semua bisa kuat kembali yang selama ini udah kendor gitu ya. Bisa kuat sekali lagi dia. Ya kalau kita isap-isap gitu. Ya. Jadi udah paham ya. Jadi saya nggak jelaskan lagi yang kedua kali seterusnya. Nah, kalau oke, kita lanjutin ya. Kalau mau supaya kencingnya lebih lancar lagi, ya, yang kedua, boleh makan mangga harum manis yang besar, ambil makan separuh, ya. Nah, kalau mau yang ukuran sedang 1 biji mangga harum manis, mangga apa aja boleh lah, yang penting nggak terlalu asam, jangan mangga muda. Yang ya mangga muda sih belum pernah coba sih ya. Yang pokoknya mangga yang enak aja lah, ya 1 buah kalau ukuran sedang. Kalau yang besar separuh aja. Ya itu makan itu, ya. Itu bisa kencingnya lancar, ya. Nah, yang ketiga, daun kenikir. Beli di pasar banyak sekali daun kenikir ya. Ambil sedikit 1 genggam gitu, rebus dengan air ya, dari 2 gelas lah, enggak sampai 2 gelas lah, 1,5 gelas jadi 1 gelas gitu. Daun kenikirnya 1 genggam gitu ya. Enggak usah banyak-banyak, kita atur aja lah. Ya, enggak usah terlalu tebal. Ya, jangan terlalu sedikit juga. Atur aja, enggak masalah itu. Ya, daun kenikir juga bagus. Ya, ini resep yang nomor 3. Ya, tadi yang nomor 2 mangga, yang ketiga kenikir. Ya. Nah, ini resep yang Nah, satu lagi caranya yang nomor 4 ya. Ya. Itu ambil tomat ya, direbus, dikukus ya. Di jus. Ya, buang kulitnya juga boleh. Ya, di jus, minum. Kata orang, memang ini resep dari dulu saya sudah dengar-dengar, tomat bisa mengatasi prostat, ya. Tapi tidak sehebat yang tadi saya yang ajarin tanpa minum apa-apapunnya, ya. Tomat bisa katanya. Jadi tomat nomor 4 ya. Yang nomor 5, yang nomor 5 ini kulit kacang dicuci bersih, ya. Ambil segepok gitu ya, kulit kacang ya. Kalau nggak ada ya nggak usah lah ya, nggak usah ikutin caranya ini. Kulit kacang ya dicuci bersih, udah itu direbus dengan air yang bisa nutupin kulit kacangnya, direbus sampai 30 menit gitu ya. Nanti diminum. Itu menurut orang China ya, itu juga bagus katanya, tapi saya nggak pernah coba itu ya. Nah, yang keenam ya, ambil jahe merah, dicuci bersih, ditumbuk halus ya, udah itu direbus dengan air, jadi 2 gelas air jadi 1 ya. Kalau mau diiris tipis-tipis juga boleh, mau tumbuk juga boleh ya. Kalau ditumbuk ya paling nggak usah terlalu lama lah, paling 15 menit rebusnya ya. Air ya berapa gelas, 1 gelas atau 1,5 gelas ya, atau 2 gelas gitu, direbus 30 menit ya. Nanti diminum beberapa hari aja ya. Kalau mau gampang ya udah direbus banyak-banyak, taruh di kulkas. Nanti kalau mau minum baru ambil keluar minum habis makan ya. Minum jahe merah ya. Itu katanya menurut cara tradisional itu katanya bagus sekali, bisa lancar. Oke, jadi yang ketujuh, beli akar alang-alang. Di pasar banyak akar alang-alang ya, di Tokopedia, Shopee juga ada ya. Ambil 1 genggam, kalau mau ya setengah kilo itu juga boleh ya. Dicuci bersih, udah itu direbus pakai air ya, udah itu disimpan di kulkas, nanti bisa minum ya. Habis makan minum. Nah, ini juga hebat sekali, bisa lancar kencingnya ya. Ya, nah yang ke-8 sama satu lagi apa itu
Tapi ini pahit sekali. Apa namanya? Pinglang namanya apa ya? Apa ya? Oh iya, buah pinang yang masih muda, ya, hampir 7 biji, ditumbuk, dipecahin, direbus, ya, diminum airnya. Taruh di kulkas dulu kalau banyak, ya. Kalau di kulkas nanti diminum. Itu juga bagus, bisa cuci kotoran semua yang di prostat itu, ya. Nah, jadi ini beberapa macam cara ini. Yang paling bagus adalah yang pertama, yang pakai isep. Isep. Ya, kita kalau habis kencing kan, ya itu yang saya ajarin. Ya, kadang-kadang ngomong sama orang nggak ngerti. Isep gimana sih? Pakai apa sih? Iya, pokoknya habis kencing setiap orang pasti bisa stop kencingnya itu pakai isep gitu. Itu caranya. Ya. Nah, jadi 7 cara ini, 8 cara ya, itu semua boleh dicoba bagi saudara-saudara yang kena prostat. Ya. Dari yang 2, 3, 4, coba aja yang mana yang paling bagus. Kalau menurut saya sih jahe merah boleh. Ya. Nah, atau mengkunyah itu pumpkin seed. Biji apa itu labu kuning ya, yang udah kering itu kayak kuaci itu. Nah, itu dimakan juga bagus, bisa kencing lancar. Nah, itu yang kesembilan, ya. Itu bule-bule itu pakai itu, ya. Pumpkin seed tahu kan, kuaci putih itu, ya, makan itu segepok itu, makan. Itu lancar katanya, bisa mengatasi itu prostat. Kalau nggak lancar, makan aja itu, beli kuaci, makan aja. Ya. Oke, jadi ini beberapa cara yang dari tanpa obat, tanpa makan obat, tanpa minum obat, ya. Cuman pakai latihan aja, itu paling bagus lagi dia. Ya. Nah, jadi kira-kira ya, kira-kira kalau saudara sekalian kalau ada yang kena prostat, tolong dikasih resep saya ini. Di dunia ini tidak ada yang tahu pakai cara isap-isap itu. Ya. Nah, jadi terus kalau kita memang kenapa prostat kita bisa kena prostat sudah usia lanjut gitu ya? Menurut saya karena kita kencing itu kan kita push gitu, nggak pernah cuma paling waktu habis kencing cuma sekali di stop itu aja. Nah, jadi sekarang dari muda sampai tua kita push, jadi makin bengkak dia kayaknya seperti itu. Tapi ya nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin aja. Cuman saya nggak berani pasti itu jadi apa nggak. Jadi dengan cara kita isap itu, dia makin menciut, prostatnya makin menciut, ya bisa kencing lancar. Nggak, yang hebatnya nggak perih. Makan cabai, makan apa aja sudah nggak takut perih. Ya, soalnya saya dulu saya pernah alami kencing perih banget, minum obat apa aja nggak bisa. Obat dari yang di Amerika itu minum sebulan, ya dia kencing lancar tapi nggak mau sembuh. Dulu kita habis berapa puluh dolar, ya, untuk minum obat itu, obat prostat itu berkepanjangan. Nah, jadi kalau kita ketemu cara ini tanpa obat, oke? Jadi kalau ada teman-teman, ada orang tua siapa, kasih tahu video saya ini, kasih lihat, ya, kasih lihat cara mengatasi prostat yang bengkak, yang perih, yang infeksi, yang radang. Oke? Sangat bagus yang pertama itu, cara yang pertama itu, ya. jadi kalau ada yang teman-teman, family siapa yang kena prostat, orang tua kasihkan aja. Anak muda juga bisa kena prostat, umur 30 ke atas, ya. Kasihkan aja. Jadi biar pahalamu gede nanti di surga, ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Salam damai, salam sehat selalu. Salam ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.